Nama saya Stefan Condro Suryono. Di sini saya sebagai founder dari kedai Kopi Dap, kedai kopi tanpa plastik. Jadi sebenarnya awalnya pada tahun 2020, waktu itu saya dengan teman-teman itu sempat nongkrong di salah satu kedai kopi yang ada di Bali sebenarnya seperti itu. Dan ketika itu kami nongkrong sampai malam dan kebetulan sampai mau closing. Dan pada saat itu kita melihat bahwa kok di meja-meja yang lain banyak plastik cup ya, tempat ngopi itu yang berserakan, entah itu di meja atau di lantai. Dan kebetulan setelah itu kami trigger gitu ya untuk kayaknya seru nih kalau ada kedai kopi yang menawarkan alternatif yang lain. Nah, itu sebenarnya awal mula kenapa kita dalam tanda kutip punya ide membuat kedai kopi yang ramah lingkungan. Jadi di sini kami Kopi Dap ini didirikan berdasarkan keinginan untuk bagaimana sih sebenarnya kedai kopi itu menawarkan alternatif yang lain gitu. Jadi tidak menggunakan plastik sekali pakai gitu. Baik untuk dine in atau take away dari produk-produk kedai kopi di Kopi Dap ini. Sebenarnya ini selaras ya dari tadi di pertanyaan pertama ya yang kita bagaimana asal mula kedai Kopi Dap ini. Dan ketika kita browsing sama teman-teman, sebenarnya tren kedai kopi di Indonesia ini kan cukup signifikan ya, meningkatnya cukup signifikan, terutama tahun 2019, tahun 2020. Dan kalau misalnya teman-teman mau bisa ngecek, itu ada laporan dari VOI atau Kompas Indonesia, itu juga tahun 2019 itu ada sekitar 3.000 kedai kopi yang bermunculan di Indonesia. Dan bayangkan saja misalnya satu kedai kopi itu setiap hari mereka menjual 30 cup plastik seperti itu. Dan bayangkannya ya satu hari berarti ada 90.000 cup plastik yang keluar kepada customer yang ada di Indonesia ini. Dan tinggal dikalikan saja sebulan berapa dan setahun berapa. Nah, itu atas dasar itu kami merasa bahwa sebenarnya sebenarnya bisa kita melakukan suatu terobosan gimana di kedai kopi itu kita menawarkan alternatif untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Sebenarnya kami sadar ya upaya atau usaha untuk mengkampanyekan bahaya atau dampak plastik sekali pakai ini tidak bisa hanya dari pelaku usaha sendiri gitu. Jadi kita juga harus terus berkolaborasi dengan beberapa pihak gitu. Sebagai contoh, kami di Kopi Dap itu mempunyai inisiatif yang bernama koleksi di sini. Nah, koleksi ini adalah atau kepanjangannya kolaborasi ekspresi seni. Nah, di sini koleksi ini menjadi wadah atau ruang buat kami Kopi Dap ini dan teman-teman lain yang ingin berpartisipasi dalam upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai itu dapat mengkampanyekan hal-hal tentang bahaya dampak plastik sekali pakai. Jadi sebagai contoh kemarin akhir tahun lalu 2021 kami kami berkolaborasi dengan pelaku seni total atau komunitas mural yang ada di sekitar kedai kami itu untuk membuat lomba mural. Nah, di sini kami mengangkat tema budaya tanpa plastik. Jadi setiap orang atau peserta yang datang kita berikan edukasi dan bagaimana caranya mereka bisa memberikan mengekspresikan gitu bagaimana bahaya plastik sekali pakai itu sendiri. Dan harapannya sih di sini kita juga tidak hanya bekerja sama dengan komunitas ya, kita juga bekerja sama dengan dalam tanda kutip organisasi-organisasi yang bergerak di bidang lingkungan. Di sini kami juga bekerja sama dengan ada organisasi namanya Siklus, ada Plastik Detox Bali dan macam-macam. Di sini kita bagaimana kita bersama-sama untuk menciptakan ekosistem untuk mendukung upaya mengurangi plastik sekali pakai. Iya, jadi kalau dilihat memang sepertinya bisnis model yang kami lakukan di sini memang agak susah ya.
Akan tetapi dalam seiring perjalanannya ternyata banyak stakeholder yang lain atau banyak pegiat usaha yang lain yang mereka tertarik gitu. Mereka tertarik untuk yuk bagaimana kita berkolaborasi atau bagaimana kita melakukan ini agar upaya untuk mengurangi dampak plastik sekali pakai ini dapat dikurangi kan seperti itu. Dan di sini harapannya sih pesan untuk teman-teman yang lain ya memang mungkin dari awalnya terlihat bisnis model ini sangat sulit untuk dilakukan. Akan tetapi kami percaya seiring berjalannya ini banyak pihak-pihak yang mendukung usaha atau mendukung upaya ini, jadi kedepannya akan lebih mudah seperti itu. Jadi tidak hanya dari pelaku usaha tapi juga dari pemerintahan, dari komunitas peduli lingkungan. Nah itu saya yakin banyak bantuan-bantuan atau support dari mereka agar bisnis kita tetap berjalan dan bisa terus survive.